Ibu menyampaikan implementasi terkait inovasi pembangunan berkelanjutan melalui operasi hijau. Ini adalah kolaborasi antara KKP dan Bank Sampah di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Semua dapat bisa didapatkan dengan mensinkronisasi dimensi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial. Secara statistik Kelurahan Gambir kan isinya 3 RW, 11 RW dan kehidupan ada 7 kakak. Nah ini kondisi yang momentum yang tepat ya terkait Jakarta dalam sampah ini banyak terjadi di mana masa depan ada kondisinya seperti ini. Ini konteksnya terkait Kelurahan Gambir di Jakarta di negara Indonesia. Jadi kalau tadi dilihat tantangan yang ada di dalam dimensi lingkungan ini, ironinya secara nasional ya, plastik di Indonesia ini banyak banget. Kalau tercemar di tanahnya jadi tidak subur. Pasti ya kita mau lagi menciptakan lingkungan makan, tapi tanahnya banyak plastiknya jadi tidak subur, apa juga susah. Kalau dibuang ke laut, ikannya juga pada mati. Terus juga kalau plastiknya yang berubah atau jadi mikroplastik atau kecil kemakan ikan atau kemakan kerang ukuran hijau, itu kan menjadi mereka dan kemudian ikan dan kerang itu dikonsumsi dan kita juga kena kanker. Dan itu juga akumulasi ya, terasanya beberapa tahun kemudian. Nah tapi ironinya Indonesia itu impor sampah plastik. Jadi kita impor plastik, sampah yang ada di Indonesia tercampur harus dipakai, dibuang dari ke laut ke darat, tapi sampah plastik yang kita butuhin buat bikin mainan, bikin plastik kecil yang kabel plastik itu malah kita impor dari luar karena plastiknya terpilah. Jadi ada campuran mas, makanya bisa dipakai. Rata-rata itu dari Belanda plastiknya, dan Belanda adalah negara terbersih di dunia dan manfaatnya mereka jadi negara destinasi wisata. Orang traveling ke sana semua enak, jadi setiap sudut kotanya bersih, jadi enak buat traveling. Kalau kita kan kalau istilahnya mau Bromo atau ke mana mau dan gunung aja kiri kanannya sampah semua ya, itu kan orang nggak tertarik walaupun pemandangannya bagus tapi sampahnya banyak bau ya kapok juga gitu. Tapi kalau di Belanda setiap sudut kotanya bersih karena sampahnya udah diimpor ke Indonesia. Rugi ya. Kemudian dia lagi sampah makanan di Indonesia itu setahunnya 11 juta ton. Tapi orang kurang makan yang makan sehari cuma sekali itu ada 7 juta orang. Bayangin, apalagi berpuasa kita mau mau buka puasa, kita istilahnya kita kumpulin makanannya udah kumpul yang bisa cuma 1-2 biji padahal kumpulin banyak. Itu tuh kita tuh jadi makanannya harusnya bisa buat orang yang bisa makan, tapi kita buat makan dengan berjumlah. Kalau di sisi air tercemar juga sama. Sekarang lagi program mana yang macetkan ya, itu sebenarnya program terkait stunting. Jadi air udah tercemar semua, jadi perlu intervensi dari mana-mana. Bayarnya karena air yang dari Kalimantan itu kotor banget, jadi buat filter air yang sangat kotor lebih mahal dibanding air yang kotor sedikit gitu. Jadi istilah tambahan lebih banyak itu jadi lebih mahal. Ya, terus udah itu kan pasti kalau banyak sakit BPJS kepake banyak ya, akhirnya APBN utang negara makin besar. Itu sampai situ arahnya. Nah, udah gitu kalau kita mendengarkan juga upaya tanah kita turun, Jakarta kan turun gara-gara dengan air kan. Efeknya banjirop di utara Jakarta dulu istilahnya jarang, dan sekarang sudah seminggunya bisa pakai 5 kali sering.
tadi cuma di Jakarta, sekarang semua Jakarta Utara Cyclone. Kemudian kalau udara sendiri, Jakarta itu kota yang terburuk paling produktif di ASEAN. Ini bukan ngomongin Afrika atau ngomongin negara kita di ASEAN aja, kita terburuk. Udah itu kan, karena airnya buruk, jadi pemanasan global juga. Yang ada sekarang makin panas, AC-nya makin besar, listriknya makin mahal. Kemudian juga ada mata kedua sudah over kapasitas di 7.500 sampai 6.000 ton sehari, dan sebenarnya udah dibuka sejak tahun 89. Sebenarnya kalau hitungan kapasitas cuma untuk 30 tahun, jadi sebenarnya udah jatuh, udah 30 tahun, ya kan? Gunungan sampah juga tingginya udah sampai gunungan sampai 50 meter kan ya. Sering terjadi longsor juga, kemarin yang korban juga, tapi sebenarnya belasan jiwa untuk lanjut itu kan kena apa, kualitasnya kena tutup ya. Kemudian Bandara Iqbal sendiri peringkat 20 di dunia. Jadi PPS ini ngeluarin gas rekanannya 6 juta ton per jam. Jadi kalau kemarin sempat dari NASA sampai ke dunia itu kelihatan metalnya besar sekali di Bandara. Dan penjelasan ini sudah bikin kebakaran dari jam 8 kali kebakaran, cuma sama lagi dari tempat ekspos. Kemudian tingkat polusinya itu kalau sehari 1 juta mobil SUV atau mobil yang 7 orang 7 seater, polusinya separah itu. Kemudian kita juga ada, tapi ada potensi nih dengan pilah sampah. Kita lihatin bersama itu sudah mengurangi 50% ya. Yang potensi ini buat masyarakat berpilah sampah. Kemudian Pulangan sendiri sudah berhasil sebenarnya 20% pilah sampah. Tapi kita pengennya sampai 0 ya. Zero waste. Makanya kita ada yang 50 ini. Tapi lebih sulit daripada yang 50 yang awal, karena ini nyapu yang susah, intinya itu yang ada susah yang mau ikut pilah sampah. Lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi kan ukuran kita tadi dari hasil lingkungan, dari sisi ekonominya, ya ini koperasi kreatif kita masih susah jalannya nih. Warung sembako masih susah, anggota juga masih belum berkembang, masih 100 orang aja. Dari sisi sosial juga sama, sisi sosial ada balita yang nggak boleh stunting, tapi cuma tergantung sama APBD atau anggaran kelurahan. Jadi yang dikasih waktu posyandu di sela-sela itu kan kita nggak bisa kasih, ya kan, itu kelurahan itu makanya bisa nanti menjadi tantangan buat pembangunan berkelanjutan di Jambi. Nah ini model operasi hijaunya yang tadi yang kolaborasi antara koperasi merah putih dan bank sampah. Ini ada ya, jadi lewat koperasi hijau kita ubah tanah dan ternyata menjadi solusi tabungan dan modal. Keuntungannya bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial kita dan juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi dari tahap terkait pilah sampah, ini terkait lingkungannya, ya kan, ada nanti programnya di belakang terkait ada urban farming, orang mission segala macam, kemudian di tengah terkait sampah dan operasinya, di mana kita bisnisnya di sini, ya ada yang dijual, kemudian nanti yang terakhirnya untuk kesejahteraan dan kesehatan warga dan diri sendiri. Nah ini yang tadi yang terkait dengan sampahnya, pastinya warga kalau nggak jalan masyarakat nggak bisa jalan. Dari dorong RT PKK nggak bisa jalan terkait pilah sampah yang organik, itu juga yang anorganik seperti pas dan minyak jelantah. Kemudian tentunya logistik juga dihubungkan LH dan BPSU agar sesuai jadwal dan sesuai sama kategori sampahnya. Kemudian terkait reduksi sampah organik juga akan kita kembali juga dan yang komposting, dan composting hukumnya tadi kan udah ada resos yang di itu ya, yang di R1 kolam juga ada, untuk yang korban sapi juga ada, tapi
untuk berapa ada di bulan aku sama ibu nanti kita bareng-bareng ke depan ya kalau juga ada bu ini kalau yang kita ini kita boleh dari depan itu satu aja siangnya nanti malamnya buat makan ikannya nah gitu jadi kita putar aja tuh sumber daya yang ada terkait ekonomi sirkuler. Nah ini kolaborasikan bank sampah sama koperasi merah putih. Nanti di ada warung sembako dan kantin, di mana nanti uang yang terputar di situ, kita belanja di situ. Di situ ada namanya dari bank sampah kita dapat uang juga, usahakannya juga dari bahan yang bukan pabrik atau ikan lele yang dari apa buat bahan buat bisa lele kayak nanti dari bisa juga inovasi kayak apapun yang nanti yang penting harus menghadap semua seperti apa dan jangan seperti apa ini semua konsepnya inovasi bapak ibu sekalian jadi ini hanya pengalaman awal saja kemudian selanjutnya ini mungkin next ya kalau memang sudah berkembang lebih jauh bisa tingkatnya kemudian kalau kita di sini tetap ada bunga tapi mungkin nggak benar juga mungkin kita nggak bisa kali kita mah coba-coba aja namanya kalau di sana don't put your egg in one basket jangan taruh usaha di tempat gitu dari beberapa tempat di usahanya biar bisa yang satu bisa dorong yang lain gitu kalau di ilmu bisnis seperti itu kemudian ini yang dulu ya yang sebelah ini asisinya geraknya masih begini masih sepi belum bisa apa-apa yang ini rencana kita ada gerai ada gudang ada pastinya kan belum sampah sudah yang butuh ya ada kantin ada pedagang jadi satu kesatuan tentunya hubungan semua dalam paluran yang punya nanti paluran ini jadi ini bapak ibu sekalian jadi contohan kelurahan yang sudah tidak sampah yang mulai iya paparan di luar kota jadi mungkin jadi tapi ada juga terkait koperasi juga di pasar juga sudah jalan terus jadi akhirnya ini saling dorong sama-sama tercapai semua dalam satu program gitu. Koperasi hijau yang kita namanya nah ini juga sosialnya juga ada ngobrol-ngobrol segala macam juga sosial di sini juga ada kalau ada beli hasilnya buat sate atau apa atau bisa juga sama-sama satu bagaimana nanti untuk dalam sosial yang saya nah ini saya jelaskan bahwa koperasi itu biar berkelanjutan atau terus berjalan itu ada 5 aspek yaitu kelembagaan, ada aspek hukumnya, ada aspek finansialnya, ada aspek teknis operasionalnya yang paling berat dan paling besar ini terkait peran serta masyarakat ini. Tanpa ini yang terakhir adalah semuanya sulit berkembang. Yang kelembagaan pokoknya koperasi jauh ini perkembangannya pasti sudah ada karena dia KKP sudah terdaftar di Kemenkumham kemudian ini terkait pasti semua sinergi ya sinergi semua sektor karena ini aktornya sangat banyak nanti di lingkungan kita butuh PPSU kemudian LH ini semua sangat terkait jadwalan jalan mesin penjaga jadi kayak investing makro kemudian di sisi kelurahan di desa ini menciptakan infrastruktur jadi penanganan kawasan yang selama ini ada nanti mendukung infrastruktur dari bank sampah kemudian PKK ini PKK nanti kan PKK ini ya kalau kontennya kan cuma posyandu doang ya tapi kan di antara posyandu ada jeda tuh nah ini buat misi mungkin dari data di sini kan penyisian dari data nah ini aspek hukumnya yang pasti gerakan pilah sampah yang di Info 5 ini ada sanksi sosial dan administrasi bagi yang tidak berpartisipasi kemudian di sisi bank sampahnya juga ada terkait koperasi kemudian di sana juga ada sebelumnya perpres nah tapi yang pentingnya di aturan koperasi ini ada bank sampahnya manajemennya ini keputusan bersama ini terkait
yang pastinya sampah jadi simpanan wajib anggota gitu. Jadi misalnya kemarin kalau PPP sendiri dari 25.000 itu dikonversi setiap hari 12 ton. Kemudian dari aspek finansial ini ya kan, Pos Indonesia kan warung, kantin, simpanan pinjam dan bank sampah. Terkait kemudahan manajemen juga ada sih kritik itu menjadi aplikasi, jadi lebih transparan gitu kalau mau manajemennya terkait apa namanya operasi kali ini. Jadi yang mana lagi, kemudian teknis operasional juga butuh kemampuan dalam tentang olah sampah plastik di dalam atau olah produk plastik atau tambang dan sampai kelola kompos dan bagus. Peran serta masyarakat dipastikan edukasi terus, ajar terus, intinya generasi sehat kembali sebagai warga produktif, anak-anak yang berhasil diselamatkan dari stunting, nanti dewasanya juga sebagai penggerak lingkungan dan ekonomi koperasi yang ada di sana.